modal matriks, di mana modal matriks itu nantinya digunakan untuk membuat matriks itu menjadi uncouple ya, menjadi tidak saling tergantung satu dengan yang lain ya. Jadi nanti bisa dipecahkan masing-masing sistemnya ya. Jadi untuk koordinat 1, koordinat 2 dan seterusnya ya. Nah, caranya itu adalah kita harus merubah koordinat fisik menjadi koordinat modal dengan menggunakan modal matriks. Nah, modal matriks ini adalah di notasinya itu adalah V ya. Nah, untuk mendapatkan modal matriks saya sudah menunjukkan kemarin bisa menggunakan Lagrange equation, bisa menggunakan Stodola method ya, atau cara biasa juga bisa. Nah, tapi kalau kalian sudah bisa menggunakan program matematika dengan menggunakan Stodola method itu juga mudah ya. Jadi tadi saya katakan lagi untuk linknya ya nanti saya akan sampaikan melalui Google Drive ya, karena kalau saya upload ke Big kemudian di download rupanya nggak bisa, matematika rupanya nggak bisa ya. Jadi saya akan berikan linknya melalui Google Drive ya. Nah, jadi persamaan satu ini penting, yaitu untuk merubah dari koordinat fisik ke koordinat modal ya. Jadi V-nya itu adalah modal matriks, bisa dicari dengan cara biasa atau dicari dengan menggunakan Stodola method. Nah, kalau kita untuk mendapatkan, kalau misalkan kita mau menyelesaikan sistem yang undamp dan free vibration response. Jadi persamaan geraknya itu adalah mx double dot tambah kx sama dengan 0 ya. Kemudian koordinat x itu adalah ditransform ya, transformasi dari koordinat fisik menjadi koordinat modal. Jadi kalau persamaan satu kita turunkan satu kali terhadap waktu adalah menjadi x dot sama dengan v dikalikan eta dot. Nah, kalau diturunkan 2 kali menjadi x double dot sama dengan v dikalikan eta double dot. Nah, ini tinggal disubstitusikan saja ya. Jadi kalau kita substitusikan turunan dari x sama dengan v kalikan eta, maka kita mendapatkan persamaan 3 ya. Jadi di sini adalah m kalikan v kalikan eta double dot plus k kalikan v kalikan eta sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke, kemudian kita kalikan kiri kanannya dengan V transpose ya. Karena sifat dari modal matriks, kalau modal matriks itu ditransposkan dikali matriks massa dikalikan V, maka dia hasilnya adalah identitas matriks ya. Kemarin sudah saya bahas juga. Sedangkan kalau modal matriks ditransposkan dikalikan K dikalikan modal matriks itu adalah hasilnya itu adalah matriks diagonal yang isinya itu adalah omega kuadrat. Jadi kalau 2 kali 2 berarti isinya adalah omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat ya diagonalnya. Jadi matriks diagonal. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan 5. Nah, persamaan 5 ini artinya sudah terlepas satu dengan yang lainnya. Jadi seperti biasa kita bisa memecahkan persamaan itu masing-masing. Jadi untuk koordinat eta 1, untuk koordinat eta 2 dan seterusnya. Nah, masalah dinamika itu tidak harus semuanya itu adalah free vibration. Bisa saja ada force vibration. Bisa juga ada misalkan initial condition. Jadi tentunya semua itu yang tadinya koordinat fisik harus diubah menjadi koordinat modal ya. Coba ya, barangkali saya mau share di sini ya, sebentar. Ini saya stop share dulu. Di sini aku share.
Oke, jadi kita punya matriks M, kemudian X double dot ya ditambah dengan matriks K dikalikan X ya sama dengan 0 ya gitu. Lalu kita punya X itu adalah V dikalikan eta ya. Jadi kalau ini diturunkan satu kali menjadi itu, kalau diturunkan 2 kali menjadi V dikalikan eta double dot ya. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan satu ya. Jadi kita dapatnya itu adalah M dikalikan matriks V dikalikan eta double dot ditambah dengan matriks K dikalikan V dikalikan eta sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita kalikan dengan V transpose di sebelah kiri, nah kita tahu bahwa sorry ada K-nya ya, saya hapus dulu, ada K V transpose, sorry ada K, jadi V transpose dikalikan K dikalikan V eta sama dengan 0. Kita tahu bahwa V transpose kalikan M kalikan V itu adalah matriks identitas ya. V transpose dikalikan K dikalikan V itu adalah diagonal matriks yang isinya adalah omega kuadrat. Ya. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan juga. Jadi persamaan masalah dinamik itu ada masalah yang pertama itu adalah dam ya, free. Jadi nggak ada free vibration. Jadi dia tidak ada gaya ya, gayanya 0. Tapi ada damping. Ada juga yang undamp free. Ini yang kita bahas ya. Nah, ini pun juga nanti bisa ada initial condition. Nah, yang ketiga bisa ada dam, kemudian ada force-nya. Ya, ada force-nya. Terus di sini juga ada initial condition. Lalu yang keempat itu adalah juga ada undamp, ada force-nya, ada initial condition. Nah, jadi yang ada force-nya, tetap force itu adalah gaya itu kan dinyatakan dengan koordinat fisik. Jadi semua yang dalam koordinat fisik tetap kita harus ubah menjadi koordinat modal. Kemudian juga initial condition yang di dalam dinyatakan dengan koordinat fisik juga harus kita ubah menjadi koordinat modal, ya. Nah, kemarin sudah saya terangkan juga bagaimana caranya koordinat merubah menjadi koordinat modal ya. Jadi dari yang fisik itu kita rubah menjadi modal. Saya mau screenshot dulu ini supaya kalian bisa ini. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tambah berikutnya. Nah, kemarin juga sudah yang itu, tunggu sebentar ya. Kemarin sudah bahwa kalau kita punya initial condition, maka kalau dinyatakan dalam koordinat modal, jadi eta 0 itu kita bisa langsung hitung dari
Dari matriks P transpose dikalikan matriks massa dikalikan apa, jadi kali ke sini. Nah, saya lagi nyari whiteboard-nya. P transpose dikalikan M matriks massa dikalikan X0 ya. Kemudian kata hilang ini. Dikalikan ini ya. Kemudian yang ini P0 ya. Sama dengan V transpose dikalikan M dikalikan P0. Ya, ini untuk initial condition. Lalu kalau untuk apa namanya yang gaya, jadi gaya itu bisa kita ubah dari koordinat fisik menjadi koordinat modal dengan yang rumusnya itu rumusnya untuk gaya itu V transpose dikalikan FT ya. Jadi untuk saya namakan Q ya, Q besar. Jadi Q itu adalah V transpose dikalikan gaya. Jadi ini adalah initial condition dalam koordinat modal. Ini initial condition V0 dalam koordinat modal. Kemudian ini adalah force dalam koordinat modal ya. Nah, jadi apa namanya modalnya itu adalah kita harus mencari modal matriks dulu, sehingga kalau udah dapat modal matriks kita bisa memecahkan persamaan geraknya masing-masing ya. Jadi nanti eta 1 berapa, eta 2 berapa ya. Jadi yang terpenting itu adalah modal matriks itu adalah untuk membuat persamaan itu menjadi uncoupled. Jadi kita uncoupled itu adalah tidak terkait satu dengan yang lain ya. Jadi kalau dibaca di handout-nya itu kita lihat persamaan 16 ya, eta double dot ditambah dengan omega kuadrat dikalikan eta sama dengan V transpose dikalikan F. Jadi ini merupakan uncoupled system ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Ini mengulang ya. Kemarin saya bilang saya akan akan memberikan contoh dengan menggunakan program matematika ya. Nah, kita punya berikutnya adalah punya contoh ya. Punya contoh. Nah, saya stop dulu ininya. Stop share. Saya lari ke sini. Ini udah berapa ya? Yang datang ada 21. Saya absen dulu deh. Saya absen dulu. Abi ada nggak? Ada Abi nggak? Alfarel? Hadir, Bu. Alfianto? Anissa? Aziz Wahyu? Hadir, Ibu. Dea? Enike? Fahima? Hadir, Ibu. Kata saya share aja deh supaya ketahuan kalian namanya. Oke ya, kalian bisa lihat tuh. Tadi Abi, Alfarel ada, Alfianto. Hadir, Ibu. Alfianto, Bu. Alfianto hadir. Anissa.
Anissa hadir, Bu. Oke. Abi hadir, Bu. Siapa? Abi, Bu, absen 1. Abi. Oke. Dea. Ini ada ya. Fahima. Hadir, Ibu. Hani. Hadir, Bu. Jean. Hadir, Bu. Levina. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Rafli. Ridwan. Hadir, Bu. Daryl. Derif hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Maaf, Ridwan hadir. Siapa? Ridwan, Bu. Oke. Naidilatu. Nurifah. Bu, maaf Bu, Muhammad Rafliansa hadir Bu. Muhammad Rafliansa. Oke. Naidilatu. Nurifah. Putri. Rafli. Renaldi. Rizkika. Hadir, Bu. Salsabila. Siraj ada ya. Siti Fatimah Nadira. Bu. Syafa. Hadir, Bu. Oke. Vinka. Yana. Hadir, Bu. Oke. Ini mumpung ada kemarin tuh siapa yang kemarin solusi dari UTS itu memang saya ada kesalahan ya, jadi saya sudah koreksi kemarin nilai omega 1 dan omega 2 nanti saya upload kembali ya. Kemudian kemarin yang itu mau ngecek PR-nya itu siapa dan siapa ya? Nadira dan siapa ya? Nadira dan Fahima, Ibu. Dan Fahima. Nomor berapa sih? Fahima. Nomor berapa ya absennya ya? Supaya saya gampang. Nomor 8, Ibu. Oh, nomor 8 ya. Oke, Fahima. Nanti saya belum cek kalau ini, belum PR ya. Oke. Udah ya, ini udah saya absen ya. Saya simpan. Oke, saya stop share. Saya share kembali yang mengenai ini barusan siapa? Oke, ya. Ya, jadi ini contoh nih. Jadi ada 2 degree of freedom system ya, ini K1-nya 6, K2-nya 3, M1-nya 2, M2-nya 1. Kemudian initial condition-nya X-nya 0, 0, ininya kecepatannya 1, 0, gayanya itu 0 dan F2 cosinus omega T ya. Nah, seperti biasa untuk mendapatkan persamaan gerak kita harus menggunakan persamaan Lagrange ya, Lagrange equation. Jadi sekali lagi kita cari energi kinetik setengah M1 kali X1 dot kuadrat ditambah setengah M2 kali X2 dot kuadrat. Kemudian energi potensial itu adalah setengah K1 X1 dikurangi yang depan dikurangi belakang dikuadratkan ya. Jadi setengah K1 X1 kurang 0 kuadrat ditambah untuk yang K2 ini adalah setengah K2 X2 kurang X1 kuadrat ya. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk sistem X1 ya, ini M1 X1 double dot ditambah K1 X1 kali K1 plus K2 min K2 kali X2 sama dengan 0. Untuk yang X2 ya,
M2 X2 double dot minus K2 X1 plus K2 X2 sama dengan F2 cosinus omega T. Nah, jadi ini persamaan geraknya kita dapatkan dari Lagrange equation ya. Nah, kalau sebenarnya persamaan 3 ya atau persamaan 4 ini kan kalian juga pada saat UTS itu kalian menggunakan cara biasa ya. Jadi kalau cara biasa itu ya kalian satu-satu ya. Jadi artinya X-nya itu dimisalkan X1 adalah A1 kali kosinus omega T dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin menggunakan modal analisis, kita harus mencari dulu modal matriks. Jadi bisa ada dua cara. Namun begitu sistemnya kompleks ya lebih dari dua, misalkan three degree of freedom system dan kemudian ada dampingnya, ada gayanya, maka kalau cara biasa itu menjadi kompleks. Sehingga yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan modal analisis. Tetapi untuk modal analisis sekali lagi diperlukan modal matriks. Modal matriks dicari dengan mencari eigenvektor yang ortogonal ya. Jadi bisa melalui stodola ya. Oke. Nah, find the eigenvector, eigenvalue dan eigenvector untuk sistem ini 2, 0, 0, 1, X1 double dot, X2 double dot, ini adalah K, kemudian ini adalah displacement-nya dan ini adalah gayanya. Nah, di sini untuk mendapatkan omega 1, omega 2 ini pakai cara biasa ya. Jadi ini dapat omega 1 adalah 1,2247 dan omega 2 adalah 2,4495. Nah, jadi ini yang di sini itu menggunakan cara biasa bukan stodola untuk mendapatkan omega 1 dan omega 2. Nah, saya ingin memberikan contoh bahwa kalau saya menggunakan stodola method maka akan didapatkan juga omega 1 itu adalah 1,2247 dan omega 2 itu adalah 2,4495 ya. Nah, saya akan peragakan program matematikanya ya. Jadi saya stop share yang ini lalu saya lari ke program matematika ya. Dengan data yang tadi ya, datanya yang tadi. Saya cari dulu program matematika saya. Share ya. Oke ya, kalian bisa lihat ya. Nah, jadi seperti saya katakan, kalau kalian membuka program matematika nanti di desktop ya, di PC yang ada di lab, nomor 1 adalah klik file ya. Jadi nggak kelihatan ya. Klik file, lalu kalian lari ke new notebook ya, new notebook ini nggak kelihatan ya di ini ya. Oke. Nah, sekarang saya mulai memprogram ya, memprogram di mana tadi saya kasih formatnya saya kasih stylenya subtitle. Ini adalah modal analisis ya, modal analisis session 9 gitu ya. Nah, jadi tadi diketahui mana ya M1-nya itu saya sembari lihat ini datanya juga ya. M1-nya saya jadi ini ya, M1 sama saya ketik M1 sama dengan tadi berapa ya besarannya? M1 itu 2 ya. Shift enter ya. Kemudian M2 itu adalah 1. Shift enter. Kemudian K1 berapa ini?
K1-nya 6 ya. K1-nya 6. K2-nya itu adalah 3. Terus udah digunakan ini apa namanya dengan Lagrange sudah diturunkan ya. Berarti matriks massa itu sama dengan saya pakai yang ada di sebelah sini. Nggak kelihatan ya kalian ya. Pakai apa namanya? Untuk udah aja gini aja. Kalau untuk matriks ya kita bisa gunakan Kurawal ya, jadi M1, 0, 0, M2. Kalian kalau mau bertanya silahkan ya. Jadi ini saya apa namanya menggunakan Kurawal untuk matriks ya. Maka kekakuan itu sudah menggunakan Lagrange itu menjadi K1 plus K2, kemudian yang kedua adalah minus K2, kemudian untuk baris yang kedua itu adalah minus K2, K2 ya. Ini sama dengan yang kemarin kalau nggak salah ya. Nah, sehingga kita dapat matriks M dan matriks K ya. Kemudian kita ingin mendapatkan apa namanya berapa besaran omega ya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung kita mengatakan karakteristik matkar ya. Ini kalian lihat di persamaan 5 ya, persamaan 5. Nah, ini adalah minus 2 omeganya saya pakai W aja ya, omega pangkat 2 ditambah 9, kemudian terus yang kedua adalah minus 3, lalu matriks yang baris kedua itu minus 3, kemudian minus omega atau ini ditambah 3. Udah benar nggak? Minus 2, oke. Gini ya, saya takutnya W-nya udah pernah dipakai di mana, jadi untuk meng-clearkan nilai W, itu kalau di program matematika itu W sama dengan dot. Jadi artinya dia nilainya dinolkan ya, jadi ini saya kasih, nanti saya kasih linknya juga. Jadi saya kasih format di sini, subtitle, saya mengatakan nilai W di apa ya di-clearkan ya supaya tidak menggunakan nilai W yang pernah saya gunakan. Jadi apa namanya notasi W itu kalau kalian tidak quit dari program matematika itu terus disimpan oleh program matematika ya. Jadi kalau kalian mengambil sebuah notasi, make sure notasi itu tidak digunakan pada program yang lain. Kalau kalian mau menggunakan notasi yang sama, kalian harus benar-benar keluar dari program matematika. Jadi harus quit, benar-benar quit dari program matematika ya. Tidak bisa hanya ditutup saja ya, tetapi harus benar-benar kalian quit dari program matematika. Kalau enggak, nilai W yang pernah kalian pakai itu terus ke bawah ya. Nah, biasanya kalian tuh suka salahnya di situ ya. Jadi nilai mungkin yang saya juga waktu solusi UTS juga saya menggunakan notasi yang sama dengan notasi sebelumnya sehingga nilai tersebut ke bawah ya. Saya tidak quit secara total di situ ya. Tadi sudah saya cek memang betul apa namanya frekuensi alaminya itu 10, sekian dan berapa sih 13 ya. Oke. Nah, matriks karakteristik itu adalah persamaan 5 ya, persamaan 5. Nah, saya dapat ini. Kemudian ini matriksnya ya. Kemudian determinan dari saya tulis det dari matkar. Nah, ini tuh adalah determinan dari matriks karakteristik ya, ini nih. Lihat ya, determinan bisa disingkat det ya, tapi D-nya huruf besar, kapital. Kemudian untuk matrik untuk sesudah determinan itu kalian harus pakai tanda bracketnya yang ini ya, yang kotak.
Jadi det marker itu adalah determinan dari matriks karakteristik, lalu saya shift enter, jadi ini adalah ini. Nah, untuk mendapatkan akar-akarnya, jadi kita bisa menggunakan solve ya. Solve itu artinya pecahkan ya. Det marker ya sama dengan, nah sama dengannya itu 2 kali, sama dengan 0. Apa yang dicari? Apa yang dicari itu pakai koma, lalu itu kita sebut W. Ya, jadi kita tuh mencari berapakah nilai W dari persamaan dari persamaan 18 minus 15 W kuadrat minus 2 W pangkat 4 ya. Jadi udah dapat gini, lalu kita shift enter. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan pakai akar-akar ya. Kita kan maunya pakai pakai koma ya, pakai desimal. Jadi di sini saya tambahkan n. Jadi numerical solve. Jadi numerical solve itu adalah pakai desimal. Jadi tidak akar-akaran. Jadi kalau matematika itu, kalau kita tidak pakai n di depannya, itu pecahan tuh mau pecahannya misalkan menjadi 3/1270 berapa, dia akan tetap aja dalam pecahan. Kecuali kalau kita pakai kata n di depannya, itu berarti nanti hasilnya itu dalam bentuk desimal ya. Nah, coba kita lihat n solve ya, berarti numerically solve. Determinan dari matriks karakteristik sama dengan 0, dan apa yang dicari. Jadi jangan lupa nih statementnya itu det marker sama dengan, nggak boleh sama dengan aja ya. Jadi formatnya untuk program matematika itu adalah sama dengan 0. Dan apa yang dicari? Yang dicari itu adalah nilai W ya. Lalu saya shift enter, nah dapatkan segini. Nah, bandingkan dengan yang di handout kalian, benar kan? Jadi diabaikan karena eigenvalue itu tidak mungkin negatif dan tidak mungkin imajiner. Jadi di sini kan ini persamaan pangkat 4, tentu ada 4 akar-akar. Tapi untuk matematika itu untuk eigenvalue itu yang digunakan adalah nilai yang positif ya, nilai yang positif. Jadi kita lihat di sini yang paling kecil dan harganya adalah positif adalah 1,22474. Ini menjadi eigenvalue yang pertama. Dan yang kedua ini adalah 2,44949, itu menjadi nilai eigenvalue yang kedua ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang ngikutin nggak? Ngikutin gunakan di depan laptopnya menggunakan ini matematika. Gimana? Ada yang nyoba? Bu, tapi saya record buat nanti ngikutin setelah kelas. Oke. Kalau nggak salah di YouTube-nya saya ya, kalau nggak salah ada pelatihan matematika. Kemudian di spadanya saya, tapi nanti saya carikan linknya lagi ya, karena waktu itu juga saya rekam ya waktu memberikan pelatihan matematika. Jadi cari aja tuh zaman pandemik tuh waktu itu, tapi masih ada kalau nggak salah di YouTube-nya saya sih. Nanti saya cariin ya. Oke. Jadi ini sudah dapat jadi kita sudah dapat omega 1 dan omega 2. Nah, ini cara program tuh macam-macam kan saya katakan. Nah, saya tuh sekarang kita beri nama ya, supaya, karena kan kalau kita pakai W, itu nilai W ini kan ada 4. Sedangkan kita yang perlukan itu adalah omega 1 dan omega 2 atau W1 dan W2. Jadi saya pakai W1 sama dengan, nah saya copy nih yang atas ini untuk menjadi eigenvalue yang pertama. Control copy, saya paste ke sini. Nah,
kalau matematika ini digitnya tuh sampai ke belakang tuh ya, sampai berapa ini saya nggak tahu, 12 gitu ya, digit di belakang koma. Sedangkan yang di show itu hanya 1 2 3 4 5 ya, 5 digit. Nah, tapi jangan khawatir karena ini kan kalau saya copy yang ini pasti keluar seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini omega 1 itu saya copy dari yang atas ya, dari ini. Nah, jadi kita sudah mengassign ya nilainya omega 1 itu adalah 1,22474. Nah, sekarang W2 itu saya copy yang ini. Nah, sekalian kalau menamakan juga jangan kebalik. Jadi kan omega 1 itu yang paling kecil ya. Paling kecil dan positif ya. Jadi dimulai dari paling kecil, paling besar dan seterusnya ya. Ini sekarang untuk ini, nah ini adalah omega 2. Jadi beres nih kita ya. Nah, beres omega 1, beres omega 2. Nah, kan kalian ingin mendapatkan eigenvektor ya. Nah, eigenvektor itu diperoleh dengan kita substitusi si harga omega 1 ini kan ke determinan karakteristik, benar nggak? Ke persamaan karakter, ke matriks karakteristik ya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk mendapatkan eigenvektor yang pertama, omega 1 disubstitusikan ke persamaan ke matriks karakteristik. Nah, saya kasih lihat bagaimana caranya ya. Saya kasih nama saja sekarang persamaan 1 ya, karena supaya gampang. Jadi persamaan 1 itu persamaan 1 atau jangan matriks 1 ya, karena bentuknya masih matriks ya. Mat 1 ya saya namakan ya. Tadi saya udah keluar karena matriks 1, matriks 2 sampai matriks itu kan pernah digunakan untuk Stodola method ya yang kemarin. Nah, jadi saya udah keluar total dari matematika, jadi saya bisa menggunakan istilah mat 1. Nah, kelihatan di sini bahwa mat 1 ini belum digunakan. Kalau udah digunakan di sini muncul nih ya. Nah, jadi mat 1 belum digunakan jadi aman. Itu adalah, nah lihat ya. Jadi saya ingin merubah matkar yang ini ya, yang ini di mana W-nya itu diubah menjadi nilai W1. Nah, di sini adalah komennya seperti ini ya. Jadi saya tulis lagi matkar ya. Nah, lihat ya, lihat ininya komennya, garis miring, titik, W, tanda minus, tanda lebih besar. Jadi nilai W diganti dengan W1. Nangkep ya? Jadi caranya itu adalah, coba kalau kalian lihat, mat 1, matriks 1 itu adalah matriks karakteristik di mana nilai W-nya itu diubah menjadi W1 ya. Jadi kan enak tuh, kalian nggak perlu ini. Nah, jadi saya shift enter, nah keluarlah ini ya. Nah, berarti kan kita tahu kalau kita lihat lagi persamaan, nggak dikasih persamaan, tapi di bawah the first eigenvector, kalau kalian lihat lihat handout ya, kalian juga dapat matriks ini kan, 6 minus 3 minus 3 1/2, lalu dikalikan A1 A2 ya. Kan untuk mendapatkan eigenvector yang pertama apa. Nah, jadi sebenarnya kita mendapatkan persamaan 6 kali A1 ya. Jadi 6 kali A1 di minus 3 kali A2 sama dengan 0. Kan seperti itu ya. Sehingga A1-nya kita anggap 1, berarti A2-nya berapa? Kan gitu ya. Nah, jadi saya punya persamaan, sebenarnya kita bisa kalikan lagi nih pakai perkalian matriks ya. Perkalian matriks A1-nya bukan A1-nya nanti 1 soalnya. Coba ya, kita mat 1, mat 2 itu adalah sama dengan mat 1 dot produk A1 A1 koma, kalau matematika memang banyak itu apa, nah ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah perkalian dari, ini persis seperti
di bawahnya kan 6 minus 3 1/2. Nah, saya ganti ya X1 dan X2 yang di handout itu karena nanti kalian ketukar sama eigenvektor yang pertama atau yang kedua. Jadi saya pakai A1 dan A2 di sini ya. Jadi kan kalian mendapatkan persamaan 6 kali A1 minus 3 A2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bikin persamaan 1 itu adalah sama dengan yang ini. Ya, atau kalau udah gini sih udah lebih mudah ya. Berarti 6A1 minus 3A2. Ini saya copy, saya taruh di sini. Ya, ini aja saya ketik aja lah. 6 kali A1 minus 3 kali A2. Ini gampang nih, tapi kalau itu di copy aja ya, persamaan 1 ini. Nah, sekarang kalau kita ingin men-solve, jadi kita assign A1-nya itu adalah sama dengan 1, kemudian berapa A2 ya. Jadi kan kita bisa mendapatkan, saya assign A1-nya adalah 1, ini sih gampang soalnya ya, ini angkanya gampang, tapi kalau angkanya sulit kan kalian susah ya. Nah, sekarang ini adalah solve persamaan 1 sama dengan 0, yang di solve itu adalah A2 ya. Karena A1-nya udah di sini ya. Nah, jadi A2-nya 2, benar nggak? Ya, benar kan? Nah, berarti kita sudah mendapatkan eigenvektor yang pertama ya. Saya namakan baru di sini X1 itu adalah sama dengan 1, kemudian di sini 2. Ya. Nah, ini adalah eigenvektor yang pertama. Ada pertanyaan nggak di sini? Ya. Jadi kalau ini kebetulan nilainya bagus ya, jadi nggak ini. Tapi kalau koma-koma, ini kalian membantu banget nih. Ya, jadi persamaan 1 itu kalian copy aja dari sini ya. Nah, matematika itu kalau kalian perkalian itu boleh pakai dot, boleh pakai tanda bintang, terserah ya. Tapi kalau saya senang pakai bintang karena kelihatan gitu itu kali ya. Jadi seperti ini saya ketik ulang ya, 6 kali A1 minus 3 kali A2. Tapi kalau kalian mengcopy dari yang bawah sini, ini hasilnya itu 6.A1 minus 3.A2. Malah kadang-kadang dotnya itu space ya, jadi spasi. Jadi saya selalu memastikan supaya memang betul ini perkalian. Kalau saya selalu menggantinya menjadi tanda bintang supaya benar ini adalah perkalian ya. Nah, jadi kalian udah dapet first eigenvector dan first eigenvalue ya. Jadi beres nih yang ini. Kemudian kan kita mau mendapatkan yang namanya eigenvektor yang ortogonal. Nah, sehingga kita mau saya format style subtitle finding ortogonal eigenvektor. Nah, yang di handout itu pakai C ya. Nah, saya mau konsisten dengan Stodola method. Jadi kita finding orthogonal eigenvector using M ya, yang itu ya. Nah, berarti kita harus mencari M1 kuadrat ya. Jadi M1 itu sama dengan akar dari apa sih? Kemarin tuh saya juga kan nggak pernah hafal. M1 kuadrat, coba ya kita cari dari Stodola. Stodola di session 7. Bentar ya. Ini saya takut salah soalnya. Jadi X1 transpose kalikan M kalikan X1 ya. Berarti di sini
saya balik lagi ke matematika. Ini adalah transpose dari apa? Transpose dari X1 ya. Nih, dot mat M ya. Tadi kan matriks massa mat M ya. Dot X1 ya. Dan X1 transpose dikalikan mat M dikalikan X1 ya. Ini. Jadi akar 6. Jadi oke, ini masih pakai akar-akar ya. Saya bilang udah saya kasih di sini numerical ya N. Nah. Oke, dapatnya 2,44949. Sehingga V1 itu adalah ortogonal eigenvektor yang pertama itu adalah 1 per, nah hati-hati di sini jangan langsung diambil per M1, jangan, karena ini masih dalam bentuk vektor ukuran 1 kali 1, harusnya diambil dulu nilai dari vektor itu yang sebenarnya isinya adalah 2,44949. Ya, saya copy aja. Ya, copy ya, jangan lupa kalau mau make sure pakai tanda kurung ya. Jadi 1 per M1 dikalikan, nih saya kali ya, dikalikan X1. Nah, ini adalah eigenvektor yang ortogonal untuk yang pertama. Coba kalian lihat di handout, benar nggak segitu harga itunya, nilainya? Coba ada yang ini nggak, ada yang ngecek nggak? Bentar ya, benar kan? Coba ada yang ada analisis. V1-nya adalah 0,4082 dan 0,8164. Benar nggak? Benar kan? Ya, benar ya. Sama kan? Jadi V1-nya sama ya dengan yang di handout. Oke. Sekarang sudah mendapatkan eigenvektor yang pertama. Kita tinggal mencari eigenvektor yang kedua dengan menggunakan M2 berapa. Ya, saya sih copy aja ya, tapi jangan lupa kalian kalau mengcopy seperti ini, kalian ganti ya, ininya jadi X2, kemudian ini X2 ya, lalu udah ya, nggak ada yang ini. Kenapa ya? Oh, X2-nya belum dapat ya, sorry, X2-nya belum, tuh kan kalau salah belum dapat. Oke, tadi baru yang pertama. Nah, kita harus mendapatkan ini nih, matkarnya ini harus diganti dengan nilai W2 ya. Berarti tadi namanya apa sih? Saya namanya mat 1 ya. Mat 1 saya tulis mat 2 ya. Mat 2 kan belum. Mat 2 sama dengan matkar udah nih. Mat 2 udah. Mat 3. Nah, belum mat 3. Mat 3 itu adalah ini. Ya, di mana ininya diganti dengan omega 2 ya. Nah, kemudian udah itu persamaan 1 lalu persamaan 2. Nah, karena tadi nilai A1 dan A2-nya udah dipakai ya, jadi sebelum kita menggunakan A1 dan A2, maka kita mau pakai apa ya? Kita pakai B1 dan B2 aja ya, berarti persamaan 2 itu adalah mat 3 dikalikan vektor. Vektornya itu saya tulis B1 dan B2. Ya, nih. Nah, sekarang kita assign apa? B1-nya saya assign sama dengan 1 ya. Kemudian solve ya. Ini karena ini mudah, jadi kita bisa kita ini persamaan 2 udah, persamaan 3 itu adalah sama dengan
Oh, ini jangan dulu diubah dulu, B1-nya jangan 1. Solve. Jangan gini, solve aja. Solve. Saya copy yang ini. Minusnya ke ini. Minus. Ini apa yang ini sama dengan 0, yang di solve itu adalah B2 ya. Nih, B2-nya minus 1, jadi 1 minus 1 ya. Coba kita lihat benar ya. Berarti saya bisa tulis X2-nya itu adalah 1 dan minus 1 ya. Ini matriks ya. Nah, sekarang kita cari M2 ya. Tadi kan M2 itu adalah, saya bisa ngopi sekarang dari sini. M2 cuman tinggal diganti aja. Ini jadi 2. Ini 2. Ini 2 ya. Nih. Jadi M2 itu adalah ini ya. Nah, sekarang V2 itu adalah eigenvektor yang kedua, yang ortogonal, itu adalah 1 dibagi dengan ini, 1,73 ini. Ya. Dikali dengan X2. Ya. Jadi ini yang namanya modal matriksnya udah bisa dapat ya. Ini sama dengan yang di handout halaman 9 ya. Jadi modal matriks, modal M itu adalah tadi yang pertama itu 0,40 ini. Kalau ngopi-ngopi gini jangan salah ini ya. Jangan salah copy paste biasanya. 1 V2. V2-nya 0, lalu di sini ini ya. Nah, ini modal matriksnya. Coba sama nggak? Ya. Nah, sekarang kan mau ngecek ya. Cek nih ya. Ini di sini saya kasih title ya. Format, style, subtitle, cek modal matriks ya. Cek itu adalah apakah V transpose dikalikan M dikalikan V, apakah identitas matriks ya. Jadi mat identitas itu adalah transpose dari modal M dot mat M dot modal M. Nih kan, ini Pak 10 minus 17 kan anggap 0 ya, 10 pangkat 17 0. Jadi benar 1 0 0 1 ya. Kemudian mat W2 tadi udah ada belum ya? Itu apakah saya gini aja, saya copy ini. Di sininya ganti K ya, mat K, matriks kekakuan. Nih, nah kan di sininya adalah 1,5 dan 6. Tadi kan omega 1-nya itu adalah mana omega 1-nya adalah 1,22474. Kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah sama dengan 1,5. Terus ini kalau yang omega 2 kalau dikuadratkan adalah 6 ya. Jadi ini modal matriksnya benar ya. Kalau ini kan modal matriksnya benar. Nah, langkah berikutnya itu memang semi manual ya, semi manual. Jadi kalau sudah dapat modal matriks, lalu selebihnya itu memang bisa digunakan untuk misalkan mendapatkan initial condition dalam modal koordinat dan juga gaya dalam modal koordinat ya.
Jadi di sini kalau sudah dapat modal matriks, lalu kita bisa membuat initial condition yang tadinya dalam koordinat fisik kita ubah menjadi koordinat modal. Nah, saya di sini tulis formatnya, saya kasih juga subtitle. Di sini adalah initial condition using modal coordinate ya. Jadi gini. Tadi rumusnya apa? Yang udah saya apa namanya? Turunkan di whiteboard. Jadi itu untuk initial condition itu adalah V transpose kalikan matriks massa dikalikan X0. Nah, sekarang kita bikin vektor ya, vektor. Jadi saya namakan apa ya? X0 gitu ya. X0 bolehlah. X0 itu adalah sama dengan tadi berapa sih? 0 ya kalau nggak salah ya. Untuk yang initial condition yang pertama 0. Kemudian kalau kecepatannya adalah 10 ya. Jadi di sini saya tulis 0,0 ya, ini. Kemudian V0 itu adalah 10 ya. Saya supaya gampang ini aja. Nah, sekarang kita mau tahu eta 0. Saya cari ini deh. Saya cari di sini. Saya cari alfa beta gamma. Eta. Nih. Eta 0, rumusnya itu adalah, eta 0, rumusnya itu adalah transpose dari transpose, kedengeran nggak ya? Masih kedengeran nggak? Transpose dari modal M ya dot mat M dot X0. Nih kan kalau kalian ini supaya mendapatkan initial condition dalam koordinat modal. Nah, ini ada di halaman 9 ya. Kalian nanti lihat deh ya. Ada di persamaan 9. Jadi eta 10 dan eta 20 itu adalah transpose dari modal matriks dikalikan dengan matriks massa dikalikan X0. Jadi hasilnya 00 ya. Nah, 00 karena kan memang initial condition-nya 0. Sedangkan eta 0, saya copy aja di sini. Saya namakan gini. Saya namakan eta 0 dot ya. Kalian terserah lah ya. Jadi asal kalian tahu aja. Ini transpose dari modal M kali mat M dikalikan P0 ya di sini. Ini kan masing-masing orang namainnya beda-beda ya. Ya saya namainnya begini. Nih ya, jadi kalian lihat tuh sama dengan di handout ya 0,81649 dan 1,1547. Saya tanya handoutnya ada kan, kalian kan bisa bandingkan? Ada nggak handoutnya? Udah saya upload. Ada yang ngikutin? Gimana? Ada yang bisa ngasih tahu bahwa benar apa namanya handoutnya ada?
Halo, pada kemana semua? Halo, ada yang bisa kasih jawaban nggak? Handout-nya ada nggak? Soalnya kan kalian mesti bandingkan cara matematika dengan yang ada di handout. Oh, saya nggak bisa dengar siapapun nih. Ada ya? Oke. Ya, oke. Paling nggak ada yang jawab nih. Udah susah-susah. Oke ya, jadi kalian udah mendapatkan initial condition di dalam koordinat modal ya. Jadi nggak susah nih ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat, nah semi manual ya, saya stop share dulu yang ini, lalu saya share lagi yang handout. Nah, kalian bisa bandingkan. Nih, sekarang kalian udah mendapatkan, nah ini ya satu lagi, ini adalah V transpose dikalikan gaya ya. Nah, jadi kalian kan nanti mendapatkan eta 1 double dot ditambah dengan omega 1 kuadrat dikalikan eta 1 sama dengan gaya ini ya. Dengan initial conditionnya N1-nya 0, N1 dotnya itu adalah 0,8164 dan kalian dapatkan untuk persamaan yang kedua eta 2 double dot ditambah 6 kali eta 2 sama dengan ini. Nah, initial conditionnya tadi kita sudah lihat eta 2 0 sama dengan 0 dan eta 2 dot sama dengan 1,1547. Nah, kalau udah dapat persamaan 6 dan 7 ya udah kalian tinggal solving aja itu ya untuk mendapatkan berapa solusi dari persamaan 6 dan 7. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini. Jadi artinya modal koordinat itu modal analisis itu adalah menyelesaikan persamaan 6 dan 7. Ya, udah kepisah masing-masing ya. Sehingga seperti biasa kita dapatkan eta 1 total, kemudian kemudian kita dapatkan berapa C1, C2, sehingga kita sudah mendapatkan solusi dari persamaan diferensial yang tadi ya dalam eta ya. Nah, kita tahu jadi sekarang eta 1 itu berapa, eta 2 berapa. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan responsnya? Jadi respons total itu kan kalau sekarang tadi dalam koordinat modal kita kembalikan lagi ke koordinat yang asal. Nah, karena kita tahu tadi transformasinya itu adalah X sama dengan V dikalikan eta, jadi kita kembalikan lagi respons X1 itu adalah modal matriks dikalikan N1T dan N2T. Sedangkan N1-nya tadi udah dapet ya, mana nih? N1-nya adalah ini persamaan 10. Jadi kalau dilihat kan panjang ya. Nah, ini baru solusi di dalam koordinat modal. Untuk mendapatkan solusi di dalam koordinat yang sebenarnya, jadi kita kembalikan lagi di mana responsnya itu adalah V dikalikan eta ya. Jadi V-nya itu adalah modal matriks dikalikan eta. Jadi panjang nih, hasilnya adalah yang ini ya. Udah nih, sebenarnya ini udah solusi total dan modal analisis itu sebenarnya udah saya terangkan di sini, tinggal kita membahasnya apakah masalahnya itu undamp, damping, ada gayanya seperti apa ya. Jadi di situ ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak? Program matematikanya harus dicoba ya, kalian coba ya. Nanti satu sesi, mungkin sesi yang hari Kamis depan kan libur. Ini kan pengganti Kamis depan. Jadi yang nanti saya kasih tahu lah buat ini ya. Nah,
Jadi kalau kalian lihat di sini program matematika itu setengah, bukan setengah ya, tapi pokoknya membantu ya, membantu kalian untuk tadi mendapatkan modal matriks sama perkalian matriks ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan? Ini saya kasih nama dulu ya. Dari saya belum ada. Oke. Namanya modal analisis. Kita tuh session keberapa sih? 9 ya? Oke. Sebenarnya udah nih modal, coba ya, kita cari apa lagi. Oke. Modal analisis. Cari contoh. Oke, bentar ya, ada contoh, ini belum saya upload. Oke. Saya kasih contoh lagi dengan menggunakan program matematika ya, nanti ya, latihan. Nah, coba bayangkan kalau kalian harus menyelesaikan 3 degree of freedom system. Jadi, apa namanya, ada 3 derajat kebebasannya. Nah, kalau kalian pakai manual, wah repot ya. Jadi sekarang kita pakai matematika ya nanti ya. Nah, ini tuh lengkap. Soal ini tuh lengkap ya. Jadi ini multi degree of freedom system. Lebih dari 2 degree of freedom system. Ini adalah 3. Lalu lengkapnya tuh apa? Ada damping, lalu ada gaya. Nah, ini kan udah paling lengkap, udah nggak ada yang lebih lengkap daripada ini. Sudah dia 3 degree of freedom system, lalu dia ada dampingnya, lalu dia ada gaya ya. Nah, juga ini jangan khawatir, ini M1 sama dengan M, M2 sama dengan M3 sama dengan 2M. Nah, kadang-kadang kalian kan nggak senang ya dengan apa namanya kalau diberikan
variabel ya, jadi bukan angka gitu. Nah, ini juga C1, C4 sama dengan 0,1 akar M kali K, C2 sama dengan C3 sama dengan 0,2 akar MK, K1, K2 sama dengan K, K3 sama dengan K4 sama dengan 2K. Pokoknya ini semua dalam variabel ya. Jadi nanti dalam perhitungannya juga ini. Tapi jangan khawatir, matematika itu bisa menyelesaikan semua perhitungan yang menggunakan variabel. Ya, jadi kalau kita define misalkan harganya M1 itu adalah M, M2 dan M3 itu ada sama dengan 2 kali M, itu semua nanti hasilnya itu tetap dalam M dan dalam K. Jadi itu satu kelebihannya dari program matematika. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan persamaan, ini belum saya upload ya di BIK, jadi nanti saya upload. Bagaimana cara mendapatkan persamaan gerak dari three-degree of freedom system ini? Yaitu dengan menggunakan Lagrange ya. Jadi sekali lagi Lagrange-nya itu persamaan satu ini lengkap. Karena kenapa? Ada damping ya. Jadi kita harus mencari energi kinetik, energi potensial, dan energi regangan serta ada gaya ya. Jadi persamaan Lagrange-nya lengkap, persamaan satu. Nah, coba dihitung dulu yang namanya energi kinetik. Energi kinetik itu ada energi yang berhubungan dengan kecepatan ya, sehingga energi kinetiknya adalah setengah M1 kali X1 dot kuadrat tambah setengah M2 kali X2 dot kuadrat tambah setengah M3 kali X3 dot kuadrat ya, seperti itu. Kemudian energi potensialnya jangan lupa di sini adalah K1 itu setengah K1 X1 dikurangi depan kurang belakang dikuadratkan ya, X1 kurang 0 dikuadratkan. Yang kedua adalah setengah K2 X2 kurang X1 dikuadratkan. Untuk yang ketiga setengah K3 X3 kurang X2 dikuadratkan. Dan untuk yang keempat itu adalah depan kurang belakang, berarti setengah K4 0 dikurangi X3 dikuadratkan. Ya, jangan salah ya. Kemudian energi akibat damping juga adalah setengah. Di sini pakainya C1, jadi setengah C1 X1 dot kurang 0 kuadrat tambah setengah C2 X2 dot kurang X1 dot kuadrat tambah setengah C3 X3 dot kurang X2 dot kuadrat tambah setengah C4 0 dikurang X3 dot kuadrat ya, seperti itu. Kemudian kita lihat gayanya apa? Yang ada hanya ada gaya yang terletak di sistem 3 ya. Berarti di sini Q1-nya 0, Q2-nya 0, Q3-nya adalah F0 cosinus omega T ya. Nah, jadi Lagrange-nya diturunkan ya. Jadi ini sudah saya kasih stabilo, ini persamaan nomor 2, ini adalah untuk sistem 1, ini adalah untuk persamaan 3. Kemudian ini persamaan 2, untuk sistem 2 ini adalah persamaan 3, untuk sistem 3 persamaan 4 ya. Nah, jadi kita bisa membuat matriks. Nah, lihat nih kayak gini ya. Nah, ini juga saya salah ini udah saya koreksi ya. Nah, yang perlu dicek apa? Matriks massa adalah diagonal. Matriks K harus simetris. Nah, ini walaupun 3 kali 3 ya tetap harus simetris. Jadi kalau kita lihat diagonalnya adalah ini, kemudian yang berlawanan ini tetap ini minus K2, ini minus K2, ini 0, 0, ini minus K3, minus K3 ya. Jadi ini simetris benar, dan juga ini untuk damping juga, matriks damping juga simetris ya. Jadi kalau kalian lihat kenapa simetris juga, karena posisi dari dampers ya ini sama dengan posisi dari K ya. Jadi pasti matriks dampingnya itu adalah pasti simetris, karena kalau kita lihat di sini semua yang ada K ada C-nya. Tapi hati-hati, ada juga yang nanti C ini tidak sama di mana ada K lalu ada C juga nggak selalu begitu ya. Jadi tetap kalian harus diturunkan ya. Tapi kebetulan kalau misalkan posisi dari dampersnya sama dengan posisi dari K, maka matriks C-nya itu akan simetris ya. Nah ini kayak gini nih kalau manual ya, kayak gini tuh, bayangkan aja pakai akar MK dan lain-lain ya. Nah, kemudian apalagi nih disuruh mencari eigenvalue dari persamaan matriks 3 kali 3, terus udah gitu ada
ininya, ada apa namanya, ada variabelnya dalam M dan dalam K ya, pasti udahlah kalian udah repot aja ya. Nah, jadi nanti dibantu dengan program matematika ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ini adalah karakteristik persamaan karakteristiknya. Lalu kan kalian harus cari determinan dari persamaan karakteristik. Lalu kalian kan harus mendapatkan akar ya. Nah, bayangkan aja kalian harus mencari akar atau apa namanya determinan dari matriks ini, lalu kalian harus mendapatkan omega 1-nya ini, omega 2-nya ini adalah omega 3-nya ini, ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan program matematikanya bahwa akan dapat omega 1 segini, omega 2 segini, dan omega 3 segini, ya. Nah, ini adalah eigenvalue-nya. Kalau udah dapat eigenvalue-nya, tentu kalian harus mencari eigenvektornya. Nah, eigenvektornya adalah seperti ini. Lalu kita membuat nilai A1-nya adalah 1 sehingga kita mendapatkan nilai S2 dan nilai ini adalah eigenvektor yang pertama. Kemudian ini adalah eigenvektor yang kedua. Nah, perlu dilihat untuk eigenvektor yang pertama selalu semuanya positif. Untuk eigenvektor yang kedua ada positif dan ada negatif ya, di sini kelihatan. Kemudian untuk eigenvektor yang ketiga positif, negatif, positif ya, selalu seperti itu. Nah, jadi kita dapat X1, X2 dan X3. Lalu kita harus mencari berapakah faktor M1, M2 dan M3 karena kita harus mendapatkan modal matriks di mana modal matriks itu dibuat dari eigenvektor yang ortogonal ya. Nah, M1 kuadrat adalah X1 transpos kalikan M kalikan X1 ya. Jadi ini saya kalikan. Nah, di sini ukuran matriksnya 1 kali 3 kali 3 kali 3, 3 kali 1, maka dihasilkan matriks 1 kali 1, yaitu 7,5 M. Jadi nilai M1 itu adalah 2,73861 akar M. M2 juga dapat segini, M3 juga dapat segini, lalu dicek ternyata memang, nah, untuk ngecek apakah modal matriksnya benar apa tidak, yaitu V transpos dikalikan M dikalikan V harus sama dengan matriks identitas, V transpos dikalikan K dikalikan V harus sama dengan omega kuadrat, V transpos dikalikan C dikalikan V harus sama dengan 2 kali kali omega I, ya. Jadi diagonal matriks juga. Kemudian gaya itu adalah V transpos dikalikan F. Nah, ini semua saya lakukan pakai program matematika. Saya hanya menyalin kembali di sini ya, karena kan bayangin aja kalau kalian secara manual seperti ini ya. Sehingga kita mendapatkan persamaan diferensial yang terpisah satu-satu. Jadi sistem 1, sistem 2, sistem 3. Ya, persamaan 16, 17 dan 18. Jadi tinggal di-solve aja ini dengan menggunakan seperti yang lalu SDOF ya. Jadi misalkan untuk persamaan 16 ini adalah SDOF, ada damping ya, di sini ada damping dan ada gaya ya. Juga persamaan 17 itu adalah SDOF, ada dampingnya, ada gaya. Persamaan yang 18 juga dia SDOF, ada dampingnya, kemudian ada gaya ya. Dan ini semua udah ada solusinya ya. Nah, lihat tuh, solve C1 dan C2 dari equation 20 dan equation 21, look at the mathematica program output. Ya, soalnya repot kalau kalian manual seperti ini, ya. Jadi nanti, saya upload yang ini ya, 3 degree of freedom system. Saya upload juga nanti lewat link ya, untuk Google Drive. Jadi ada beberapa, beberapa program ya, termasuk program yang ini. Kalian jangan lupa coba, karena kalau mungkin kalian pas dibuka, kalian coba run, bisa saja terdetek misalkan ada error atau apa ya. Nah, kalian coba, pokoknya harus dicoba ya. Dan kalau error itu di matematika akan keluar tanda merah ya, dia nggak mau, jadi nggak mau run. Pasti salahnya itu biasanya kalian komennya itu nggak pakai bracket ya, nggak pakai tanda kurawal yang kotak, atau misalkan
ada perkalian matriks yang ukurannya tidak bisa kompatibel. Jadi kalau seperti tadi ya, seperti ini, saya selalu menulisnya kalau perkalian matriks ini saya selalu ngecek eigenvektor di sini ditransposkan dan jadi menjadi ukurannya 1/3. Matriks M-nya itu kan ukurannya adalah 3/3. Kemudian di sini matriks F1 itu adalah 3/1, seperti itu ya. Jadi mungkin saja pada saat menuliskan program kalian kalau kalian pakai kurawal-kurawal kayak saya tadi ya, program matematikanya mungkin ada yang salah ya ukurannya. Jadi tidak bisa dikalikan matematikanya ya. Coba ya, saya akan coba cari program matematikanya untuk yang ini. Nah, saya cari dulu. Dapat, belum dapat. Kan yang ini. Sekarang saya cari dulu. Todonya di belum ketemu ininya, nanti saya ini kan. Oke ya, jadi nanti saya akan cari ininya program matematikanya, nanti saya kasih ke kalian itunya. Jadi yang ini ya. Jadi ini untuk yang jadi sebenarnya sih kita bisa pakai pakai matematika ya. Jadi kalau misalkan coba ya, saya coba pakai ini. 30 menit masih keburu lah, sampai jam 6 ya, kita berhenti di jam 6. Oke ya, saya tutup modal analisis session 9, udah di save. Yang tadi udah di save.
saya mau quit matematika, kata tadi. Matematika, selalu saya mau mengerjakan yang ini. Tapi ini belum saya upload ke Big, jadi kalian nggak bisa ngecek nanti ini apa sih namanya, modal analisis 3DOF. Oke ya, saya upload dulu deh ke Big ya. Di mana ya? Nah, lagi nyari dulu ini. Nah, udah dapet nih. Oke, dapet nih. Oke, sekalian. Jadi ini ya. Oke. Nah, ya. Langsung dapat, sekarang hilang lagi. Filenya banyak banget.
Nah, ini ya udah dapet nih, nanti kalian sekalian saya ini. Nah, jadi itu yang saya katakan bahwa program matematika itu bisa menyelesaikan dalam bentuk semuanya dalam bentuk variabel ya. Jadi seperti tadi kan M-nya dalam M ya, K-nya dalam K gitu ya. Nah, jadi saya menyebutkannya di sini M saya define dulu M-nya tuh dot dulu ya, titik, karena kenapa saya mau mengclearkan variabel-variabel yang tadinya pernah dipakai di dalam program matematika. Jadi jadi setiap kali sebelum program kita harus mengclearkan nilai itu. Jadi M sama dengan dot, K sama dengan dot. Nah, mat M itu kan tadi pernah dipakai ya, matriks M. Nah, jadi matriks M itu karena 3 kali 3 tadi sudah dikatakan bahwa M1-nya M, M2-nya adalah 2M, dan M3-nya adalah M. Nah, jadi saya di sini matriksnya adalah M, 0, 0, 0, kemudian 2M, jangan lupa 2 kali M ya. Kemudian 0 dan 0, 0M ya. Jadi sini adalah matriksnya. Ya, kemudian matriks K tadi sudah diturunkan pakai Lagrange. Jadi di sini adalah 5K minus K minus 3K, kemudian minus K, 4K minus K, kemudian minus 3K minus K, dan 5K. Nah, saya kan tadi mau mencari berapakah harganya omega 1, omega 2, dan seterusnya ya. Jadi di sini A1-nya untuk mendapatkan eigenvektor, jadi saya A1-nya saya buat di-clearkan dulu nilainya, jadi A1 sama dengan dot, A2 sama dengan dot, A3 sama dengan dot, omega juga sama dengan dot ya. Nah, X1 jadi kita ingin matriks kan kita ingin X1 itu adalah A1 kali cosinus omega T ya. Jadi di sini adalah A1 kali cosinus omega T, X2 itu A2 kali cosinus omega T, X3 itu A3 kali cosinus omega T. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan berapa turunan dari vektor X1, X2, dan X3. Nah, untuk mendapatkan turunan pangkat 1 ya, jadi di sini D itu adalah derivatif turunan dari X1 ya. X1 itu yang tadi vektor X1 diturunkan diturunkan terhadap apa? Terhadap variabel T 2 kali. Nah, jadi di sini disebutnya 2 kali. Kemudian turunan dari X2 terhadap waktu 2 kali ya. Jadi ini adalah diturunan pangkat dari X3 2 kali. Kalau dia turunan pangkat 1, di sini ditulisnya 1. Sini 1, sini 1 ya. Kalau dia mau turunan pangkat 4 juga boleh, cuma tinggal ditulis di sini 4, sini 4, sini 4. Jadi mudah ya untuk mendapatkan turunan. Ini namanya vektor XD dot ya, double dot ya. Ini adalah matriks M X dot D dot. Jadi ini adalah matriks M dikalikan vektor dari X D double dot. Jadi dapatnya ini. Sehingga saya mendapatkan matriks K di dalam matriks K dikalikan X adalah kan vektornya X1, X2, X3 ya. Jadi kita dapat ini. Kemudian matriks karakteristik. Jadi nanti kalau kalian cek program matematika ini dengan yang tadi ya, dengan handout yang tadi, ini benar-benar exactly sama dengan yang ada di handout. Tapi di sini ditulis di dalam bahasa matematika ya. Jadi di sini kita dapatkan matriks karakteristiknya, kemudian bisa dikolek ya, kalau di matematika tuh dikumpulkan faktor-faktor apa saja yang mengandung faktor A1, A2, dan A3. Jadi dia terpisah sendiri, yang A1 mana, yang A2 mana. Sehingga saya bisa mendapatkan matriks karakteristik matriksnya itu adalah yang ini. Sehingga solve dari determinan dari karakteristik sama dengan 0, apa yang dicari? Kan yang dicari omega. Nah, jadi dia dapat sendiri nih. Ini adalah persis, saya tulis di sini pakai omega 1 di numerical kan. Nah, ini persis dengan yang tadi ada di handout.
Jadi omega 1 itu adalah akar K per M, kemudian omega 2 ini adalah 1,73205 akar K per M, dan omega 3 itu adalah 2,82843 akar K per M. Nah, ini kalian pilih dari sini ya. Yang ke satu yang mana, yang kedua yang mana, dan yang ketiga yang mana. Udah pasti yang harganya negatif bukan eigen value ya. Jadi eigen value itu selalu positif, dan eigen value yang pertama itu mulai dari yang nilai terkecil sampai dengan nilai yang terbesar ya. Nah, ini jadi saya ingin menunjukkan di sini bahwa program matematika itu bisa menyelesaikan semua perhitungan walaupun dia menggunakan variabel. Nah, ini contohnya nih, sengaja saya sengaja contoh yang tadi walaupun dalam variabel, kalian jangan takut karena semua bisa diselesaikan dengan menggunakan program matematika ya. Jadi nanti berikutnya berarti 2 minggu lagi saya akan online juga, mudah-mudahan 2 minggu lagi kita di lab ya, jadi kalian bisa langsung praktek, tapi saya sebelumnya akan menyampaikan dulu bahan ini ya, supaya kalian bisa nyoba-nyoba dulu sebelum masuk ke lab komputer ya. Jadi mungkin ini ya, jadi ini akan saya upload juga. Kalau program matematika saya pasti pakai link ya. Oke, rupanya ini udah lumayan banyak juga ya. Juga udah sore juga. Saya bisa akhiri, kecuali kalau ini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan bisa tanya, kalau nggak ada pertanyaan kita bisa akhiri perkuliahannya. Masih ada pertanyaan nggak? Oke ya, udah nih kayaknya belum ada. Terus ada yang ini nggak? Ada yang mau ada yang mau absen tadi? Absen ada yang Saya bilang. Saya Bu juga. Oke, sebentar. Tadi belum ini ya. Saya. Ada lagi yang tadi Vinka ada nggak? Hadir, Bu. Hadir juga, Bu. Hadir. Lo absen, Bu. Vinka Hadir juga, Bu. Ya. Tar. Saya kasih lihat dulu ini ya. Saya